Halo semuanya, kalian pernah kepikiran nggak kenapa gula lebih cepat larut di suhu yang lebih tinggi dibanding suhu yang rendah? Lalu kenapa juga ya kalau tablet vitamin kalau dihancurkan lebih cepat larut dibanding dia saat dia utuh? Nah, untuk membongkar semua rahasia tersebut, kita harus mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yuk kita simak videonya. Sederhananya, laju reaksi adalah seberapa cepat konsentrasi zat larut dalam satuan waktu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4. Yang pertama ada konsentrasi, yang kedua ada perubahan pengaruh suhu, yang ketiga ada luas wilayah, dan yang keempat ada katalis. Nah, untuk lebih memahami apa saja sih faktor-faktornya, mari kita simak video praktikum yang selanjutnya. Nah, yang kedua adalah praktikum faktor pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, alat-alat yang dibutuhkan, yang pertama ada 3 buah gelas, lalu masing-masing gelas diisi 1 air hangat, 2 air biasa suhu ruang, dan 1 lagi air dingin. Nah, lalu kita butuh NaCl ataupun garam dapur, termometer, serta stopwatch. Nah, pertama-tama cek suhu masing-masing gelas. Suhunya 45 derajat Celcius. Lalu gelas kedua, suhu pada gelas kedua adalah 30 derajat Celcius dan suhu pada gelas ketiga berada pada suhu 20 derajat Celcius. Lalu kita masukkan garam dapur dan lihat berapa lama waktu bereaksinya. Nah, dalam waktu 40 detik bisa dilihat yang air hangat ini tidak tersisa butirannya alias paling cepat larut. Lalu yang air biasa, air suhu ruang, masih terdapat sedikit butiran-butiran garamnya. Lalu yang terakhir pada suhu dingin masih terlihat sangat banyak butiran-butiran garamnya. Jadi kesimpulan dari percobaan yang barusan kita lakuin adalah semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat laju reaksi yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Balkis dari kelas 11 3. Di sini saya akan melakukan percobaan atau praktikum pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit apa itu katalis. Katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi secara permanen. Katalis menurunkan energi aktivasi. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk praktikum ini yaitu 3 gelas wadah plastik, 150 ml cuka, 150 ml pemutih, dan 3 buah peniti. Langkah yang pertama, masukkan 100 ml cuka ke dalam wadah yang pertama. Untuk wadah yang kedua, masukkan 100 ml pemutih. Wadah yang ketiga, masukkan 50 ml cuka dan 50 ml pemutih. Selanjutnya, kita letakkan peniti pada setiap wadah. Lalu kita tunggu 1-3 jam untuk melihat reaksinya. Pada gelas pertama yang berisi cuka, terlihat ada sedikit gelembung. Pada gelas kedua yang berisi pemutih, terlihat sedikit gelembung dibandingkan gelas pertama.
Dan pada gelas ketiga berisi campuran cuka dan pemutih. Terlihat banyak gelembung-gelembung dan terjadinya perubahan warna pada peniti. Pertama, kita masukin 1 tablet CDR ke dalam gelas yang berisi 220 ml air. Waktu yang diperlukan adalah 49 detik. Oke, yang kedua kita akan mencoba dengan 1 tablet CDR yang dibagi 4. Hasilnya 40 detik. Dan selanjutnya kita akan menggunakan 1 tablet CDR yang sudah kita haluskan menggunakan mortar dan alat. Oke, dan yang terakhir kita mendapatkan hasilnya yaitu dengan detik 39 detik. Reaksi dipengaruhi oleh luas permukaan serta padat yang bereaksi. Semakin besar luas permukaan zat padat, semakin banyak zat yang bersentuhan langsung dengan zat lain yang bereaksi. Dalam kasus ini adalah air, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat.